Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta tentunya pada acara kita di pagi hari ini, webinar A Dose Management Solution yang diselenggarakan oleh GE Healthcare dan juga MHJ. Tentunya bersama dengan saya hari ini, Juan Filbert yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua, saya berharap semua yang ada di dalam ruang ini semuanya dalam keadaan sehat. Baik, mungkin pada awal mula sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan dulu. Kurang lebih, acara webinar A Dose Management Solution akan berlangsung selama 120 menit. Nantinya juga akan ada dua pembicara luar biasa yang akan menyampaikan materi terkait dengan tema kita hari ini, yaitu A Dose Management Solution. Nantinya juga kita akan ada sesi door prize, yaitu senilai Rp2.500.000 dibagikan kepada 5 orang yang beruntung. So, pastikan untuk seluruh peserta untuk tetap mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Nanti juga untuk door prize-nya akan ada beberapa syarat dan ketentuan yang akan saya bacakan pada saat sesi door prize akan berlangsung. Dan selama sesi webinar ini berlangsung, saya juga mempersilahkan jika kepada seluruh peserta ada yang ingin memberikan pertanyaan. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama pengirim atau Bapak Ibu sekalian ingin menanyakan, underscore pertanyaannya apa. Contoh, Juan underscore pertanyaannya apa. Seperti itu ya. Untuk seluruh peserta, saya himbau sekali lagi, yang ingin melangsungkan pertanyaan, bisa langsung dituliskan pada kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan kami bahas pada saat sesi Q&A yang berlangsung sesudah 2 sesi pembicara kita menyampaikan materi. Baik, sebenarnya tidak perlu menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai. Untuk sesi yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Pradono Atianto, General Affairs Sales Manager. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Juan atas waktu yang telah diberikan. Berikut ini akan saya share PowerPoint saya. Sudah terlihat ya? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang telah hadir. Senang sekali ya pada weekend ini kita bisa kumpul, dan terima kasih banget karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk join di event kita hari ini terkait dengan Dose Management Solution. Dan saya, Anto dari Service Sales Manager GE Healthcare, akan coba membawakan sedikit materi terkait dengan produk DoseWatch yang kita miliki. Yang pertama adalah DoseWatch. Jadi kita memiliki suatu software digital Bapak Ibu berdasarkan web base. Jadi web base ini pada dasarnya nanti Bapak Ibu dapat mengakses dari Internet Explorer ataupun dari Google Chrome dalam membuka DoseWatch ini Bapak Ibu. Jadi nanti DoseWatch ini kalau Bapak Ibu lihat di gambar, dia akan terhubung dengan alat yang Bapak Ibu miliki, sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung terkoneksi dari komputer di rumah sakit atau laptop yang terkoneksi dengan jaringan rumah sakit dan DoseWatch. DoseWatch ini pada dasarnya berfungsi untuk melakukan analisa Bapak Ibu, perekaman, tracking, dan reporting terkait dengan dosis radiasi yang diterima oleh pasien pada saat mereka mengikuti proses diagnosis di rumah sakit. Prosesnya sangat otomatis, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi menghitung setiap dosis radiasi yang diterima oleh pasien tersebut. Kemudian dengan adanya DoseWatch ini sebenarnya akan memberikan ekspektasi atau outcomes yang baik buat rumah sakit, sehingga terkait dengan dosis radiasi itu kita bisa menekan resiko yang berlebih yang diterima oleh pasien Bapak Ibu. Selain itu juga jika radiasi pasien tersebut sudah rendah atau terkontrol, otomatis pasien safety-nya juga akan meningkat, sehingga user atau pasien experience-nya juga akan meningkat. Selain itu, dengan kita melakukan monitoring, perekaman, dan tracking untuk dos radiasi yang diterima oleh pasien tersebut, maka kita akan terus melakukan quality control atau improvement
di radiologi ataupun di rumah sakit Bapak Ibu, sehingga nanti akan memberikan clinical efficiency yang baik, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat apakah perbandingan atau rasio antara image quality dengan dosis yang diterima oleh pasien sudah sesuai. Kalau selama ini Bapak Ibu mungkin hanya melihat image quality saja yang harus baik, karena kita tahu ya kalau image quality yang baik sekali itu pun bisa menyebabkan dosis radiasi yang terlalu tinggi, sehingga dengan adanya DOSWatch ini sebenarnya membantu Bapak Ibu untuk melakukan balancing Bapak Ibu antara image quality dengan dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Slide selanjutnya adalah mengenai perbedaan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai salah kaprah. Pada dasarnya DOSWatch ini adalah untuk menarik atau memonitoring dan menganalisa dosis radiasi yang diterima oleh pasien Bapak Ibu. Sementara kalau untuk tenaga kerja yang ada di rumah sakit seperti radiografer, fisika medis, dokter atau perawat gitu ya, kan biasanya mereka memakainya film batch. Jadi dua hal ini berbeda Bapak Ibu. Kalau DOSWatch itu hanya untuk pasien, sementara kalau untuk petugas radiasinya itu menggunakan film batch atau PENDOS Bapak Ibu, seperti itu. Selanjutnya mengenai apa korelasi antara DOSWatch dengan compliance atau guidelines atau regulasi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi setelah beberapa tahun kita melihat dan berdiskusi dengan beberapa pihak, DOSWatch ini sebenarnya sangat bisa diimplementasikan sesuai dengan beberapa peraturan atau perka ya Bapak Ibu, regulasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Perka Bapeten nomor 8 tahun 2011, kemudian ada PP nomor 3 tahun 2007 dan juga SNARS Bapak Ibu terkait dengan akreditasi pada bab 6.3 dan 6.3.1. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri detailnya seperti apa, sehingga pada saat nanti Bapak Ibu untuk memutuskan misalnya untuk melakukan mencari opsi dosis solution, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa peraturan ini atau regulasi ini menjadi landasan Bapak Ibu untuk proses pengajuan. Lalu dari DOSWatch sendiri, jadi kalau DOSWatch yang ada di Healthcare ini adalah pada prinsipnya kita bisa terkoneksi dengan multimodality Bapak Ibu, multi vendor. Jadi tidak harus kalau Bapak Ibu punya DOSWatch tidak harus CT scan-nya itu harus GE atau X-ray-nya harus GE. Tidak. Untuk alat-alat ini sendiri kita multi vendor, bahkan kita beberapa kali setup, ada yang CT scan-nya merek A gitu ya, ada yang X-ray-nya merek B, kemudian CAT lab-nya merek C gitu ya. Jadi beda-beda Bapak Ibu. Nah, ini bisa tetap bisa dikoneksikan karena pada dasarnya DOSWatch ini sudah menggunakan file network seperti DICOM, sehingga untuk proses koneksi dengan alat-alat tersebut tidak bergantung dengan jenis modalitinya ataupun dengan jenis vendornya Bapak Ibu. Jadi ini sangat multi vendor. Even kalau misalnya rumah sakit gitu ya punya beberapa cabang pun Bapak Ibu bisa melakukan networking topologi ya. Jadi dari corporate atau ke cabang gitu ya, dan saling melihat antar cabang untuk belajar atau studi mengenai DOSWatch ini gitu ya, itu sangat bisa diimplementasikan gitu. Kemudian DOSWatch ini sifatnya adalah melakukan perhitungan secara otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir untuk proses perhitungannya, semuanya sudah dilakukan secara otomatis di dalam DOSWatch itu sendiri. Kemudian kalau di rumah sakit atau di tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya sudah ada HISRIS atau mau diintegrasikan dengan medical record number gitu ya, itu pun sudah bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi prosesnya hampir sama seperti PACS, sehingga nanti proses pekerjaannya mungkin kita akan lebih banyak berkolaborasi dengan tim IT rumah sakit gitu ya, ataupun dengan vendor-vendor di mana alat-alat mereka berada di rumah sakit tersebut. Salah satu
keunggulan dari DOSWatch ini adalah yang pertama adalah di DOSWatch ini kita bisa memberikan yang namanya alert notification tools, Bapak Ibu. Jadi pada saat DOSWatch ini diimplementasikan, otomatis kan Bapak Ibu akan menggunakan DOS reference level yang Bapak Ibu dapat dari regulasi di Indonesia ya. Lalu nanti DOS reference level itu akan Bapak Ibu masukkan ke dalam DOSWatch ini. Lalu di dalam DOSWatch ini Bapak Ibu akan menggunakan rule. Pada saat pasien mendapatkan dosis yang berlebih, gitu ya, dibandingkan dengan DOS reference level yang Bapak Ibu set up, maka DOSWatch ini akan men-trigger alert atau notifikasi yang dapat dilakukan melalui email. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di gambar di sini, itu nanti dia akan ada semacam kayak indikator merah ya. Ini artinya bahwa dosis radiasi yang diterima oleh pasien tersebut berlebih, gitu. Nanti sehingga Bapak Ibu dapat melihat kira-kira kenapa dosis ini over atau dosis ini berlebih. Apa karena memang ada pasiennya goyang sehingga harus diulangin, gitu ya? Atau mungkin ada case khusus yang harus Bapak Ibu lihat lebih dalam seperti itu. Kemudian di DOSWatch ini pun Bapak Ibu dapat mengenerate report. Begitu banyak report yang dapat dihasilkan. Even kalau Bapak Ibu mau membuat di dalam file Excel, gitu ya, untuk disubmit ke Intan, si Intan, gitu ya, Bapak Ibu dapat melakukan customisasi Bapak Ibu. Jadi untuk bagian kolomnya, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan parameter kafe atau MA atau yang lain, gitu ya, atau Bapak Ibu ingin menghilangkan nomor medical record, itu sangat bisa di customize Bapak Ibu, sehingga bentuk reportnya tidak kaku, dan Bapak Ibu bisa memilih mau seperti apa yang Bapak Ibu sukain untuk Bapak Ibu dapat kerjakan di rumah sakit. Kemudian terkait dengan pasien information management, nanti di DOSWatch ini juga bisa menghasilkan reporting Bapak Ibu terkait dengan pasien tersebut. Jadi seberapa banyak dosis misalnya yang diterima oleh pasien tersebut dalam melakukan misalnya medical check up, gitu ya. Bapak Ibu pengen lihat dalam proses 1 hari medical check up, misalnya paginya X-ray, atau siangnya mamografi, atau sorenya ada CT scan, gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat berapa sih total dosis yang diterima oleh pasien tersebut dalam 1 hari pemeriksaan, seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan gambar dose report card-nya yang dimiliki oleh masing-masing pasien. Lalu di DOSWatch terbaru, Bapak Ibu, kita memiliki 3 fitur atau capability yang baru saja di launching. Yang pertama adalah adanya dengan CT organ dose. Jadi CT organ dose ini pada dasarnya adalah DOSWatch ini mampu memberikan estimasi dosis, Bapak Ibu, untuk organ, masing-masing organ yang terdapat di dalam tubuh pasien. Lalu yang kedua adalah CT fetal dose, di mana DOSWatch juga dapat memberikan estimasi perhitungan dosis yang diterima oleh janin ya. Misalkan ada seorang ibu-ibu yang hamil, gitu ya, yang harus melakukan scanning, maka DOSWatch ini juga dapat memberikan estimasi dosis yang diterima oleh fetal tersebut. Yang terakhir adanya interventional skin dose map. Ini lebih dedicated untuk alat-alat cath lab Bapak Ibu atau intervensional, sehingga nanti psikolog medis di rumah sakit itu pun dapat melihat seberapa banyak sih dosis yang diterima oleh pasien, dikarenakan tindakan intervensional itu cukup lama ya Bapak Ibu, sehingga resiko dosis pun itu semakin tinggi, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya akan saya coba terangkan di slide selanjutnya. Ini adalah salah satu fitur yang tadi disebutkan, namanya adalah CT organ dose, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada di tengah-tengah sini ada area yang di setup ya untuk proses CT scan. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sisi kanan, Bapak Ibu bisa melihat masing-masing hama organ dan estimasi dosis yang diterima oleh organ tersebut. Dan ini pada dasarnya akan disimpan di dalam sistem Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat memiliki kayak
bank data ya untuk masing-masing pasien tersebut, sehingga Bapak Ibu tahu, oh misalnya pasien ini 2 bulan lalu ada pemeriksaan di sini dan masing-masing organ dose value-nya itu sebesar ini gitu ya, sehingga untuk melihat dose kumulatifnya pun Bapak Ibu bisa melihat untuk masing-masing organ, dan ini tidak perlu dilakukan manual karena pada dasarnya ini sudah terrecord otomatis Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah CT fetal dose Bapak Ibu. Di CT fetal dose ini juga Bapak Ibu dapat melakukan melihat dosis yang diterima oleh fetal atau janin. Jadi kalau amit-amit gitu ya, misalkan ada ibu-ibu yang hamil harus didiagnosis dengan CT scan, sehingga Bapak Ibu sangat concern ya dengan dosis radiasi yang harus diterima oleh janinnya, dan kita harus punya record atau data untuk melihat seberapa safety, seberapa aman dosis radiasi yang diterima oleh pasien tersebut dan janinnya. Nah, dengan adanya fitur ini, Bapak Ibu dapat melakukan recording dan pendataannya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tahu untuk selama perkembangan janin ini, Bapak Ibu dapat melihat seberapa besar resiko yang dapat terjadi dengan fetal yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Seperti itu. Yang ketiga adalah 4D skin dose map. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa tindakan intervensional memakan waktu yang lama ya Bapak Ibu. Mungkin paling cepat 30 menit dan bisa 1 jam lebih gitu ya di dalam ruangan tindakan cath lab dengan X-ray yang begitu banyak dan panjang, sehingga tidak sedikit pasien yang setelah tindakan intervensional itu mengalami overdose, kulit kemerahan seperti itu ya, sehingga nanti Bapak Ibu juga dapat melihat atau Bapak Ibu dapat mendiagnosis selama tindakan tersebut berapa besar dosis yang diterima oleh pasien. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di sini di gambar sebelah kanan, Bapak Ibu dapat melakukan dose mapping, bisa melihat area-area mana saja dengan indikasi warna ini yang memiliki dosis lebih tinggi Bapak Ibu. Jadi ada warna biru, ada warna merah gitu ya, atau warna biru muda atau hijau, sehingga Bapak Ibu tahu, pada saat tindakan intervensional dosis tertinggi itu ada di area ini, di sekitar ini gitu ya. Sehingga Bapak Ibu punya datanya, terutama fisika medis dan juga teman-teman di cath lab itu tahu setelah tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pasien tersebut jika ternyata dari hasil reporting ini dosis radiasinya yang diterima oleh pasien cukup tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa di-play Bapak Ibu, jadi dari awal tindakan sampai tindakan ini selesai, Bapak Ibu dapat melihat berapa besar skin dose yang diterima oleh pasien tersebut selama berada di ruangan cath lab atau intervensional. Berikut adalah contoh dari reporting yang ada Bapak Ibu. Jadi seperti saya bilang tadi, untuk reporting ini Bapak Ibu dapat melakukan generate file-file yang Bapak Ibu inginkan, misalnya dalam bentuk grafik atau pie chart, atau Bapak Ibu ingin melihat dalam bentuk Excel file untuk disubmit ke Intan, si Intan, itu pun bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, Bapak Ibu dapat melakukan analisa ya untuk 10 pasien dengan dos kumulatif misalnya ya. Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan umur, dosisnya. Kemudian di sebelah kanan ini Bapak Ibu juga dapat melakukan analisis untuk melihat dosis untuk masing-masing exam atau pemeriksaan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tahu, rata-rata pemeriksaan kepala di radiologi kita gitu ya, selama 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan adalah sekian dosisnya. Lalu nanti Bapak Ibu dapat membandingkan dengan nilai DRL, dose reference level, yang Bapak Ibu miliki, sehingga Bapak Ibu tahu harus melakukan adjustment seperti apa. Kalau ternyata misalnya Bapak Ibu melihat bahwa nilainya terlalu tinggi gitu ya, Bapak Ibu dapat melakukan deep dive analysis, bisa melihat apakah memang parameter KV atau MA yang kita pakai terlalu tinggi, atau memang teknik scanningnya yang harus dilakukan improvement seperti itu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu dapat
melihat setelah hasil ini di-generate dan Bapak Ibu rutin melihat dalam quality control proses selama beberapa bulan gitu ya, baru nanti bisa kelihatan hasilnya seperti itu. Ini contoh saja untuk data reportingnya. Jadi kalau misalnya data analisisnya Bapak Ibu lihat di sini ada bar yang warna biru, ada yang warna merah gitu ya. Yang warna merah ini berarti memang dosnya melebihi threshold atau melebihi batas. Nah, nanti Bapak Ibu lihat dalam waktu periode tertentu seberapa banyak pasien yang overdose gitu kan. Nanti Bapak bisa klik, Bapak Ibu bisa cek di jenis pemeriksaan apa, pasiennya seperti apa gitu kan, sehingga Bapak Ibu dapat melakukan analisa lebih dalam. Lalu yang pie chart di sebelah kanan, Bapak Ibu juga dapat melihat secara global overview jumlah pemeriksaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, misalnya dalam waktu 3 bulan. Berapa banyak sih jumlah pemeriksaan kepala di CT scan saya, atau pemeriksaan chest ya, atau mungkin abdomen, atau pemeriksaan yang lain, sehingga Bapak Ibu juga dapat melihat mappingnya ke depan. Oh, ternyata di radiologi kita itu paling banyak adalah pemeriksaan kepala gitu ya. Atau mungkin setelah di deep dive lagi mungkin pemeriksaan stroke analisis seperti itu. Sehingga menurut saya ini informasi yang sangat berguna untuk melakukan ekspansi di rumah sakit Bapak Ibu, untuk melihat kebutuhan apa kira-kira yang Bapak Ibu dapat siapkan berdasarkan dengan data-data ini, seperti itu. Lalu ini adalah contoh Bapak Ibu pasien dose report. Jadi di dalam dose ini Bapak Ibu dapat melakukan rekap gitu ya untuk masing-masing dosis radiasi pasien. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini itu nanti ada nama pasiennya ya. Kemudian tindakan apa saja yang sudah dilakukan di pasien ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada X-ray, ada CT scan gitu ya, ada cath lab, ada mamografi, ada radiografi dan fluoroskopi, dan masing-masing dosisnya pun itu terrecord Bapak Ibu di masing-masing jenis pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pasien A misalnya itu di pemeriksaan CT scan dosisnya berapa. Dan nanti kalau setelah sekian lama ya, dan begitu banyak pasien yang sudah didiagnosis, Bapak Ibu juga dapat melihat kira-kira report yang tadi saya tunjukkan, berapa banyak sih jumlah pasien di CT scan, dan dosisnya seperti apa, profilnya, seperti itu. Nah ini pasien dose report ini akan di-generate berdasarkan masing-masing pasien. Bapak Ibu bisa print, Bapak Ibu bisa cetak juga, ataupun Bapak Ibu bisa keep sendiri untuk keperluan rumah sakit, itu bisa seperti itu. Ini adalah mapping dari DoseWatch secara global Bapak Ibu, yang install base kita yang sudah ada di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini di ASEAN, yang ID-nya adalah Indonesia Bapak Ibu, sampai saat ini kita sudah ada 8 instalasi, dan bulan depan kita akan install 5 lagi Bapak Ibu di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa memang selama 3 tahun terakhir bahwa kebutuhan untuk dose management solution ini meningkat Bapak Ibu untuk masing-masing rumah sakit, seperti itu. Sekian dari saya Bapak Ibu. Jikalau nanti memang Bapak Ibu ada pertanyaan gitu ya, silahkan, nanti ada medianya sendiri. Kita akan memberikan waktu dan ruang untuk Bapak Ibu bertanya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Din. Bapak Din akan menunjukkan demonya, sehingga Bapak Ibu punya bayangan, bentuknya seperti apa sih softwarenya gitu ya. Nah ini akan lebih menarik Bapak Ibu. Terima kasih. Mas Yuwan, over to you Mas Yuwan. Baik, terima kasih kepada Bapak Anto yang sudah menyampaikan materi untuk sesi yang pertama ini. Mungkin sebelum kita melanjutkan untuk sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Din, saya persilahkan kepada seluruh peserta mungkin yang ingin menuju ke kamar kecil begitu ya. Saya persilahkan untuk break time untuk waktu yang sangat singkat sekali supaya kita bisa melangsungkan untuk sesi yang kedua. Baik, saya persilahkan mungkin sembari kita menunggu kita akan memutarkan sebuah video. Dan setelah video, saya harap semuanya sudah berkumpul kembali dan kita melangsungkan untuk sesi yang kedua. Saya persilahkan. Introducing DoseWatch, GE Healthcare's dose management solution. DoseWatch allows you to analyze radiation dose across modalities and devices,
identify and alleviate the causes of dose outliers, and transform standards-based metrics, so your organization can produce sharp and focused diagnostic images with the lowest possible dose exposure. Its intuitive interface is designed around typical clinical workflows, making it easy and efficient to use. DoseWatch automatically captures dose data directly from medical devices throughout your enterprise, regardless of modality or vendor. Once received into DoseWatch, data is stored and tracked to provide actionable information. This includes automatic dose notifications that alert users when an exam exceeds predefined thresholds, and a work list of exams for each modality from which you can review the dose details and exam parameters of individual exams. Within the study details view, you can compare how the dose for that individual exam compares to like exams from your overall patient population. Additionally, for CT and interventional connections, additional information is available to help you further refine your conclusion. For certain CT connections, size-specific dose estimates and procedure-dependent factors, like centering and the use of MA modulation, are available. Similarly, incidence maps to help you estimate peak doses are available for certain interventional connections. DoseWatch helps you efficiently analyze trends so you can spot opportunities for optimization. A variety of embedded analysis capabilities easily and quickly identify outliers and make comparisons. Data from DoseWatch can also be exported for more detailed analysis. DoseWatch's predefined monthly summaries and custom reporting tools can help you disseminate performance information internally to improve dose optimization initiatives and externally to accrediting bodies or dose authorities. By helping you track, analyze, and report the amount of dose patients receive, DoseWatch can be the cornerstone of a comprehensive dose management program. Oke, baik. Saya rasa semua peserta sudah kembali dan kita bisa melangsungkan untuk sesi yang kedua. Sebelumnya saya himbau kembali dan saya ingatkan kembali bagi seluruh peserta yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung menuliskan pada kolom chat dengan format dari siapa pertanyaan ini, yaitu Bapak Ibu sendiri, namanya sendiri, underscore pertanyaannya apa. Jadi bisa dituliskan, saya beri contoh, yaitu Juan, underscore pertanyaannya apa. Seperti itu ya, karena nanti kita akan ada sesi Q&A. Dan mari kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Untuk itu saya persilahkan kepada speaker kita yang kedua, yaitu saya undang kepada Mr. Dean Yu as the General Affairs Asian Service Group Manager. Waktu dan tempat saya persilahkan. All right, thank you very much, Mr. John. Very good morning to everybody. Selamat siang. Thank you very much for joining us on a Saturday morning. So, brief introduction. My name is Dean Yu. I'm the Imaging Services Growth Manager for GE Healthcare, General Electric. So I'm based out of Singapore, and today, together with my colleague Anto, I will share with you. We will share with you the GE dose monitoring solution platform called DoseWatch. Right. So Anto has shared with you a brief about the product and how it works, and so I'll spend a little bit more time in my session to walk you through the software interface and some of the key functionality. And then also I will wrap it up with a bit of a case study, right? A real life case study that we've done with one of our clients in the US, and to really showcase how this solution works and what it's capable and how we help our customers achieve radiation dose outcomes. All right. So without further ado, I'm going to quickly share my screen. All right, and we can get started. So as you can see on the screen, so I'll briefly give you an introduction to reiterate what Anto has shared. So DoseWatch is a software platform that is vendor agnostic and also compatible with multiple modalities, right? So X-ray emitting modalities, not just only with GE equipment, but also with equipment from other makers and other brands. For modality-wise, as long as it's a digital, a fairly recent machine, DoseWatch is compatible, right? So I'll go through a demonstration, as you can see in some of the slides here. They are basically screenshots for the purpose of today's session, but actually for users to access DoseWatch, it will be via a web browser
or be it Microsoft Internet Explorer or Chrome or Safari, whichever you prefer. All right. So this is an overview, or when you first log into DoseWatch, this is basically the workplace dashboard where you can see a list of all the exams that you have or scheduled exams that you have on this page, right? So as mentioned by my colleague earlier, DoseWatch is capable of assisting our customers to track, analyze, and also report on radiation dose coming from all the modalities and imaging equipment, right? So as you can see, DoseWatch is compatible with most of the modalities: CT, CVIR, digital mammography, digital radiography, and also nuclear medicine as well. To some extent, some PET CTs, right? So who uses DoseWatch, right? Majority of the time will be the lead tech for CT, radiographers, medical physicists, and to some extent medical directors and department managers who may access DoseWatch for the main reporting, right? The main report or the summary of how the department is performing, right? But majority of the time will be the radiographers, the technologists, and also the medical physicists, right? So the goal of DoseWatch is to help you capture all this information in one place, right? And gives you the right insights and notification as well as to when things are out of range. So as you can see here in the summary, in this table, we have notifications for when an exam exceeds the study dose level for one individual exam set by the dose reference level. We also keep track of the cumulative dose, right, for a particular patient who's experienced with the hospital, right? So if they come in for multiple exams, different modalities, we keep track of that cumulative dose for the patient as well, all right? Now, if you would hover, if you notice here, there are little check boxes, right? A green tick. So what does that really mean? Right? So that means someone or medical physicist has actually seen this notification and gone in to review the exam to see what happened here, right? Why is this radiation dose outside of the range, right? And they've already keyed in some of the comments here, right? For this particular exam or demo case, we've indicated here that, oh, the exam is of high dose because this is a high BMI patient, right? So a larger patient, and potentially the arms are being scanned as well for this particular chest X-ray, right? So for whatever reason, you know, we can deep dive into this exam to understand a little bit better, right? So as you can see here, it's a very intuitive tool. When you highlight or hover over these notifications, you will be able to quickly glance as to why this exam is outside of the dose reference level, or exceeding the dose reference level, okay? Now, another way to look at the patient history is through the radiation dose for patients is through a patient dose history. You'll be able to access, let's say, a particular patient ID to see the history of all the different modalities that this patient has gone through, or the different exams that this patient has gone through, right? So as you can see here, we have CT exams, VIR, memo, right? And all the different cases here all lumped together. And we also calculate a cumulative radiation dose over the entire experience, right, or journey of the patient in the hospital. Now, one thing to also note that you'll be able to see the timeline at the bottom of the page here. So the different incidences over a period of time, right? So if you want to know more information of one particular exam, by clicking on it, you'll be able to go and look into the actual case itself, right? So as you can see here, this is one particular exam type for this particular patient. And the tabs here are laid out very intuitively. So DoseWatch, one of the things about DoseWatch is designed in such a way that it's a very step-by-step process-driven approach, right? For you to really understand your exam cases as to why they're high dose and why they're outside of range, right? And gives you a piece together all this different information to derive the next outcome, the next step of action, right? So as you can see here, these are some of the basic statistical views or charts that gives you an overview of how this exam fared, right? So for this particular exam demo, we have the dose DLP, the dose product for this exam, and where is it sitting compared to the rest of your exams for this hospital, right? So in this case, this particular exam type, you have 7 cases, and this one particular exam sits way out here, you know, so very far away from the typical exam ranges, you know, as to, then that requires some further understanding as to why
this particular exam so far out, right? You'll be able to look at it over a period of time, like the last 12 months. You'll also be able to examine it, right, in terms of the mean and the distribution, right, in terms of the different exam types within your facility. So this information, what you see here, may not be very conclusive. The next thing that we know that this is a high dose case, right? So we'll probably go into the next few tabs to understand a little better why, right? So by moving into the study details, you'll be able to see a lot of this information that we draw from the machine itself, right? The settings of the machine, the exposure parameters, right? So as you can see here, the tube wattage, or the current, right, that's being exposed to the patient, right, and also all the different series that's involved in this particular exam type, right? So what was the energy of the X-ray, the KVP, the exposure time, and so on and so forth. So a lot of information here that may be fairly interesting for the medical physicist, right, but not so much for the radiographer or technologist, right? So what technologists really do care about, right, when they see, oh, you know, a very high radiation dose case, probably will be the next two tabs, right? So the next tab here will be the SSDE view, the size-specific dose estimate view that gives you an overview of how the overall calculated radiation dose, right? So there's a comparison here between SSDE and CTDI volume, right? So we're all very familiar with CTDI volume, right, for in the CT space, right? So this value is a measure of radiation dose. Universally, it's quite common, but it uses a dose factor, right, that is about 32 cm. But in this part of the world, right, in Southeast Asia, a lot of our patients are not of that size, right? They're a lot smaller. Therefore, the estimate using this phantom may be inaccurate. And therefore, SSDE provides an alternative view, right, which may be a better estimate for radiation dose. So this is a good insight to the medical physicist, right? And the technologists, you'll be able to see how a comparison in terms of how this patient was actually being positioned, right? So as you can see from this scan itself, right, the patient is a fairly large patient, and therefore you can deduce that, okay, therefore radiation dose might be a little bit higher, right? Now, other cases like how this page may be useful would be, let's say if you're doing a chest exam, right? But if your scan goes all the way up to the chin or the neck, right? Then that becomes a question as well. Okay, why do we need to scan that far, right? For a typical chest exam, that can be another data point for you to conclude as to why this radiation dose for this exam might be a little bit high. Okay. Now, another view here would be the quality review. This is something fairly unique to GE's DoseWatch solution that gives you further insights as to why or how to better improve in terms of your patient positioning or why radiation dose may be higher than expected, right? So we have the off-isocenter shift view. So it shows you how the patient is being positioned within the machine itself. So as we know, if the patient is a little bit off-center, right, image quality deteriorates, and therefore additional radiation may be required to achieve the right diagnostic outcome, right? So you'll be able to better see, you know, in the next exam, maybe there might be some corrections or improvements, right, that could really improve your radiation dose outcome, right? The other look on the right here will be the MA modulation, as what was shared by Anto earlier. Right, so it shows so a lot of CT machine comes with automatic exposure control. From the scout view here, you can see there's this patient attenuation line, right, where as the machine passes through the patient, this is the general attenuation. And as you can see here, the output of the tube is up here, right? So therefore, the tube is exposing the patient at the maximum output versus it should more closely follow this attenuation for the patient. So therefore, this can be another clue as to why this exposure might be really high, and radiation dose exposed to this patient is really high as well, right? So a lot of times, sometimes you also see cases where the tube exposure may follow this attenuation, but caps, you know, at certain ranges, right? So that gives you an suboptimal outcome, right, in terms of image quality, and also unnecessarily potentially radiating the patient with extra dosage. So these two views also give you good insights with regards to how the scan was being conducted, and helps you identify potentially there might be better ways to do it
so that you still maintain good image quality, but also balance that with optimum radiation dose, right? Now, the next step here gives you, we go into the comments page, right? So here are some of the common comments that we can set up that can be defaults, right? So physicists, when they come and evaluate this particular high radiation dose exam, they'll be able to very quickly check and audit, right? And indicate or justify why this case, the radiation dose is out of range, right? So they can also key in custom comments, right? Maybe this might be a complicated case, high BMI case, and therefore extra radiation is required, right? And it's therefore justified. On the right of the page here, it indicates the different comments, the different people who have left some comments and reviewed the information here, and gives you a very good audit trail. So should you need to submit to regulators when it comes to your dose reporting, right, or radiation dose reporting, right, you have all this information all in one place, right? So say, for example, JCI regulations or certifications, right, you have all this documentation in place, okay? Now, another thing about DoseWatch that I also want to highlight here is that not only DoseWatch covers radiation, X-ray radiation dose tracking and monitoring, it also covers contrast media dosage as well, right? So DoseWatch is capable of connecting to CTs with at least class 4 injectors, where you'll be able to capture the flow, contrast, how much contrast is given to a patient, how fast the contrast is given, as well as the total volume of the contrast as well. And it can tie that to any particular exam, and you'll be able to see that here in one exam file folder as well. So it's very simple, it's very automatic, especially if it's connected to the CT. It's all set up and operated from the CT console itself directly, right? So you'll capture not only X-ray dose, but also contrast media dose information. Now, some clinical information, what Masato has also briefly shared earlier, is where you'll also be able to capture some of the information with regards to pregnant patients, right? So you do have a pregnant patient come in for a scan, and you can also indicate that here, right? So should you select this patient is pregnant, we have additional information that you can key in to provide you with further analysis of the fetal dose or radiation dose given to the fetus, right? So weeks of pregnancy, the fetus depth, and you know, how large is the belly and how deep is the fetus. And so this type of information allows DoseWatch to run its simulation, advanced simulation, and give you a radiation dose report for pregnant patients. So once that is selected, you will notice that there's a new tab that shows up called dose to fetus, right? So the dose to fetus calculation is based upon a paper written by a researcher called Angel, right? So as you can see here, right? So it does the calculation automatically based on the methodology here, right? But at the end of the day, a medical physicist will still have to come into this page to verify and confirm and validate the information here before the report can be finalized and attached to your or sent to our patient reporting workflow, right? So you can attach that to your patient reports as well. So it's a very integrated feature, integrated function as well into DoseWatch. Now, the last thing I want to highlight is Duke organ dose. So this is a fairly new function that we've introduced 2 years ago at RSNA, and this is built or developed in collaboration with Duke University in the US. So this is a very powerful module, an optional module of DoseWatch that allows our customers to estimate radiation dose given to a patient down to an organ level. So it's a proprietary solution or proprietary technology that we've built in collaboration, and it's licensed exclusively to DoseWatch. And one of the key benefits here is that it gives us the highest level of accuracy in terms of estimation, so versus the convoluted Monte Carlo simulation method. So our deviation will be roughly about 5% off compared to a lot of other alternative solutions there, where you can have swings up to 20 to 30% in deviation, right? So it's a very accurate
solution, a very accurate tool, and we're very proud of and very excited to share this with a lot of our customers, right? So how we achieve this is through the library of phantoms that we have in DoseWatch. So we have roughly about 150 phantoms, right? As you can see here on the left, right? So these are typically our different phantoms here. We have 150 of them. 50 of them represent more pregnant patients, right? In different gestation stages. So one thing unique about our phantoms here is that you notice they do not have skin on them, right? So it's mainly just skeletons and organs, right? And we combine that with the patient's actual anatomy, right? So that gives us a higher degree of accuracy because we actually use the patient's physical anatomy to map that against that phantom, right? So the different regions, target regions here are automatically projected by DoseWatch, but of course, different patients may have different alignment. So the user is also free to adjust this target regions, right? Should they see there's a deviation, right? So with that, we'll be able to calculate or estimate the organ doses here with some degree of margin of error as well. Right. So this particular tool is very useful for a lot of our clients in the education space or research hospital space, where they do a lot of paper and studies with regards to radiation dose, how it affects the different parts of the body and different organs as well. Okay. Now, I want to spend a little bit of time to venture into the cath lab space, right? So we've introduced the 4D skin dose map, as mentioned by Abdul earlier as well. This is particularly an upgrade, a massive upgrade for our customers who operate cath labs, right? So we call it a 4D skin dose map is because not only do we take into account the three-dimensional aspect of the scan, but also take into the timestamps, right, where a pedal is being pressed. So as you can see here, the different flags throughout the entire cath lab procedure, we will capture the different incidences when exposure happens, right, or recording happens. So I will just very quickly share with you the real screen page itself, the web page itself, and I want to illustrate very quickly. Can't seem to switch over to the web page, but anyway, so what I wanted to actually illustrate is that this particular window here, you'll be able to annotate and move this around in 3D. Same goes for the skin dose map here, right? So all the different elements here gives the medical physicist or whoever it is that's using this software full visibility in terms of how the scan procedure is being done, right? So of course you have the general measurements in the DAP, the dosary products, and also the air Kerma units here in radiation dose. On the far right, you'll be able to see an illustration of where potential skin burns might occur, should radiation exceed, the higher range here, which is, usually beyond 2.5 gray, we start seeing incidences of potential skin burns, right? And where the heat map here illustrates also provides insights to healthcare providers in terms of secondary care and how to take care of patients, right there, where they have potential for skin ulcers after the procedure. How do they take care of that particular area once they go home, right? So they will provide that insight. Some other important metrics that we also capture will be some of the frame rates, right? So as the exam progresses, we'll be able to see like how the frame rates are being captured. So some customers we've identified with one particular incident was they've been using 30 frames per second throughout all the exams, and therefore they've been generating a lot of radiation to patients, which wasn't necessary. And with this tool, they were able to derive that insight as well. As they review the case on a step-by-step basis and rerun some of these incidences that's outside of the typical situation, right? All right, so the next piece here, I would like to highlight on analysis tools, right? So DoseWatch being the central platform that gathers all this information from not just individual modalities, but we can also span that across different hospitals, different departments, different clusters, across the region, even depending on how the organization is being set up. And with that much information, you're able to derive
additional insights, right, with how the entire organization is performing when it comes to your dose KPIs, right, or against your dose reference levels that you've established. So with this tool here, you'll be able to, this is just for the CT examination. Of course, you have different modalities, you have different reports that you can see. So I can actually pick what are my top 10 most common protocols for this particular site, right? And in this particular case, I will pick, let's say, this lumbar spine situation, right? So if I look into this, it gives you a very zoomed out view of the types of distribution of the exams here, right? So on average, this is the radiation dose given, the DLP amount, against how many number of exams here, for example, during the period that I've selected, right? And how many number of alerts during the period that I've selected as well, right? It gives you a very quick view, a different view, right? From the individual exam kind of approach, right? So let's say this particular page itself, the average patient, the patient age range is about 56. But what's interesting to me here is that there is at least one 2-year-old, right, that's being scanned using an adult protocol. And that becomes an area of interest as to potentially additional investigations or potentially additional studies might be required because there's at least one child that's being scanned with an adult protocol, right? So I can very quickly dive into the exam and look for this particular situation as to understand why and what happened, right? So in this case, I can filter it down, right? If I were to go into to the filter page here to look for pediatric patients that have been scanned with this protocol. So I will select an age from 1 to 16 years old, for example, and really zoom in and dive into the exam. And of course, by doing so, you can click on these little buttons here, these little incidences, and that brings you through the entire process that we just walked through, right? Starting from the study view all the way down to the comments and the clinical information, right? Now, the other thing here with the analysis tool that's also very powerful that I like to highlight here is the comparison study, right? So we're able to, a lot of our clients use DoseWatch to compare or do benchmarking between machines, between departments, between physicians even, right, and operators to show, right, progression as one, and also identify areas of improvement and standardization, right? So we can compare the different machines from different departments, from different facilities, even down to the exam types and the operator, right? So that gives you a very quick view of how they compare in terms of their average radiation dose given, right? So these two machines, so it's quite obvious the newer machine here on the on study 2 has better radiation dose performance versus the older machine, in this case the Lightspeed VCD, which is like at least 10 to 15 years old now. Right, so which makes sense, right? Newer machines will have newer technology, lower dose capabilities as well. Okay, so I'll spend the next 5 minutes just to share with you an example, a typical case study that we've done, and we're very proud to share with a lot of potential clients as well. With this case in the US, where we had a customer with a single cath lab, single plane cath lab. They called us in because they had some concerns, right? We spoke to 3 different parties within the hospital: technologists, the physician, and the medical physicist, right? So they all have different focus when it comes to their day-to-day work, right? Of course, technologists will be the patient dose, the appropriate protocol, making sure that the image is successful. Physician mainly for successful diagnostics. And physicists, of course, will be more towards regulation and compliance, and also more importantly, patient dose, right? So they had concerns with regards to how well the overall department is performing when it comes to radiation dose. And initial concern was also to provide data to submit to regulators because they were rolling out some of these. From a US perspective, they had a local rule that's required for submission, right? So that's where we introduced DoseWatch and we gave them a trial, right? So at that point in time, it was DoseWatch 2.0, right? So we had one cath lab connection that was set up, and back then they did not have the 4D skin dose map; they only had 2D back then, right? So some of the data points that were available to help them analyze and understand their study and how they worked, right? Were some of these key measurements here: the AirCarma, the AP readings, and also follow time, right? So we left the solution there for about 4 months, and they were able to analyze close to about 293 exams, right? Of course, in today's view, they will have
in today's 3.1, they will have a lot more visually impressive tools and solutions at their disposal, right? But back then, they only had the 2D view, right? So initial findings here were quite interesting, right? So the majority of the exams, quite a large number of exams were with a reference point air comma of more than 2.5 grade, right? So that's, as what we talked about earlier, it really puts the patient in high risk of skin burns, right? So as we dug into the data, we sat down with all the different team members to understand what was the concern. And it was quite interesting, right? Out of the 293 exams, 164 exposure events, we had like close to 31,000 frames that were all coded 30 frames per second, which is really high, which is also very unnecessary. And that was one reason why such high doses were given to patients, right? So from the data itself, we were able to narrow it down to this particular situation, right? And we went back to the 3 key stakeholders, right? So interestingly, the technologists knew there were high frame rates that were being used, but they didn't really have a data point to really support their position to say that, well, actually it's not really necessary, right? From a physician perspective, they weren't really aware of such high frame rates were used and so frequently, right? And they weren't able to connect that with the high radiation dose or exam doses. And of course, to the medical physicists, they have not really dug into such detailed granular data, right? And they were aware that some cases we have patient complaints, of skin burns and all that, but they were not able to use data to prove and say, oh, okay, this was the issue, right? So in partnership with GE, we were also able to work with them on a customer success program or consulting program, where after the software was being deployed, we had a data review, right? We have initial data acquisition kickoff, on-site data review, and we kept going back to them once every month to really sit down and see how they progress, right? From day one, the issues and how the settings were done, and all these different key stakeholders came together to talk about it. And of course, after 4 months, we did a handover and implemented some of the best practices as well as to how they can improve the outcomes that they really want to fix, right? So these were some of the results, right, which is quite impressive. And we're also very happy that over the period of 4 months, you can see here there's a reduction in terms of the overall number of frame rates, 30 frames per second, high frame rate cases used, and also overall reduction in radiation dose given to patients, right? They even went a little bit further to kind of tabulate, right, who are some of the key high dosage exam users, right? It's a little bit controversial, but then again, what's interesting is that we gave them the platform to have that conversation, right, with all the different key stakeholders as to why is it necessary to implement such high radiation doses, right? It's not right or wrong, because sometimes, let's say, for example, Dr. Carl Tower here, maybe the most senior or most experienced in this particular field and always being assigned the more difficult cases, and therefore may require higher radiation dose to complete his particular case, right? So it's not really a right or wrong case, not necessarily a higher dose is bad, because there are situations where there may be users who may be inexperienced, they may not know the low dose functionality of the machine, right? And therefore be rendering higher dosage to patients as well. So that the next course of action may be to send them to more applications training, provide them with better familiarity with the machine and its capabilities, right? So another case here for CT, we had a comparison between 4 different CTs in the same department, right? 2 of the CTs were VCT machines, the red and the blue lines, right? So the question here, we narrow it down to just head routine scans, right? Head routine scan for these 4 CTs in the same department, right? So the question here is which one is better, right? So that's a trick question. Not necessarily the lower dose one is better, because sometimes we also have to balance the image quality and also the outcomes, right, and optimization of the protocols. So the customer expanded the study to a CT pilot case, and they were also able to see that there variation, right, and areas of improvement and optimization when it comes to training, when it comes to standardization of their protocols, and to make things a lot more efficient, right? And again, it's not just one party's responsibility for radiation dose. We had to sit down all 3 key stakeholders, medical physicists, technologists, and also physician, to really work with them, right, on really driving towards the outcomes that they require.
So with that, I would like to end my session. I hope you found the brief walkthrough insightful. I know it's a lot of content to cover. And I also hope that the practical use case at the end of the session gave you a little bit better insight as to how the whole solution works together. It's not just software, it's not just data, but it is also continuous education and also support, right, from a customer success point of view to really drive towards an outcome, right, that you would like to achieve in your practice, right? So we're here to help. So again, should you have any questions, please feel free to drop us text in the text box, and we'll be more than happy to address them in the Q&A session later. Okay. So with that, thank you very much for your time. I'll pass it over to the MC, Mr. Juan. Over to you. Oke, thank you Mr. Dean. Terima kasih untuk presentasinya, sungguh luar biasa sekali. Tadi kedua materi sudah disampaikan. Sebentar lagi kita akan segera memasuki untuk sesi Q&A, karena yang saya ketahui juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, menunjukkan antusiasme para peserta untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa nanti sesudah sesi Q&A kita juga akan ada pembagian door prize senilai Rp2.500.000 bagi 5 orang yang beruntung. Saya ingatkan sekali lagi ya, jadi jangan sampai meninggalkan sesi ini sebelum seluruh sesi berlangsung. Begitu ya, kalau begitu saya akan mengundang kepada kedua pembicara kita, yaitu Bapak Anto dan juga Bapak Din, untuk bergabung bersama dengan saya untuk melangsungkan sesi tanya-jawab. Oke, baik, bersama dengan saya sudah ada Bapak Anto dan juga Bapak Din. Baik, untuk itu langsung saja ya Pak, saya bisa mulai untuk sesi Q&A-nya, dan untuk para peserta yang juga mungkin melangsungkan pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat dengan format yang sudah saya sampaikan, yaitu nama _ pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Adi Wasono. Dikatakan dosis dihitung secara otomatis. Bisa dijelaskan dosimetri apa saja yang bisa dihitung otomatis dari modalitas CT scan, fluoroskopi, dan DR? Lalu, apakah dosimetri yang diambil oleh DosWatch berdasarkan dosis yang tertera di modalitas, atau dia melakukan perhitungan dengan formula tertentu? Saya persilakan untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh kedua pembicara kita. Saya persilakan mungkin Bapak Anto. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Juan. Sebelumnya terima kasih Mas Adi Wasono. Saya coba sharing screen ya terkait dengan pertanyaannya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Baik Mas Adi, untuk pertanyaan Mas Adi, berikut saya coba share. Pada dasarnya untuk DosWatch ini kita bisa menarik beberapa data dari CT scan. Yang pertama adalah CTDI, ada DLP, efektif dos juga, lalu ada SSDE, dan beberapa parameter scanning yang ada di CT scan Mas Adi. Gitu. Jadi di DosWatch ini sebenarnya kita berfungsi seperti PACS, mirip seperti PACS. Hanya saja kalau PACS itu kan mengambil DICOM image ya. Sementara untuk DosWatch ini, data yang kita ambil dari DICOM ini adalah RDSR, atau Radiation Dose Structure Report. Seperti itu. Semoga menjawab Mas Adi untuk pertanyaannya. Kita ke pertanyaan kedua. Boleh Mas Juan? Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaannya dari Tuti Amalia. Dengan banyaknya modalitas X-ray dengan berbagai merek, fabrikan, dan unit pelayanan, seberapa efektifnya penggunaan DosWatch dalam mengintegrasikan data pasien di rumah sakit dan estimasi atau alokasi biaya yang dibutuhkan? Saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Tuti Amalia. Jadi untuk pertanyaan Ibu, pada dasarnya jikalau memang ada pihak rumah sakit itu atau customer yang tertarik terkait dengan implementasi DosWatch ini, Ibu nanti bisa ngontak, atau nanti dari tim teman-teman MHJ akan coba mengontak Ibu, karena pada dasarnya kita perlu tahu Bu berapa jumlah modalitas yang ada di rumah sakit dan struktur jaringannya juga seperti apa, karena kita perlu meeting juga ya dengan tim IT, tim teknis di rumah sakit, lalu nanti baru kita informasikan prosesnya seperti apa dan alokasi biayanya seperti apa. Begitu Bu Tuti. Nanti teman-teman panitia bisa tolong hubungi Bu Tuti ya untuk memberi informasi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, baik. Apakah Mr. Dean akan menambahkan atau cukup?
Yeah, that's accurate. Ya, terima kasih. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan yang ketiga dari Dian Fitriani. Jika diintegrasikan dengan merek CT scan yang lain, apa perbedaan DoseWatch dengan indikator CTID, eVol, dan DLP yang sudah ada di tiap CT scan? Saya persilahkan. Oke, baik Bu Dian Fitriani. Ya, sebenarnya data DoseWatch atau dosis yang tertera di DoseWatch itu adalah data dosis yang ditarik dari masing-masing modality, Bu. Jadi nilai CTDI volume dan DLP-nya juga sama dengan yang ada di modalitas atau di alat CT scan tersebut. Pertanyaannya adalah di DoseWatch ini kita bisa melakukan remapping, Bapak Ibu, untuk masing-masing dosis yang kita tarik atau yang diterima oleh DoseWatch, sehingga nanti Ibu bisa tahu pemetaannya. Misalkan Ibu bisa melihat di jenis pemeriksaan kepala, dosisnya rata-rata berapa gitu ya, atau overshoot-nya berapa, atau di pemeriksaan abdomen, atau misalnya Ibu mau melihat berdasarkan klasifikasi pasien gitu ya, misalnya di pasien yang umur sekian sampai sekian, berapa dosisnya rata-rata, seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk data dosisnya, itu adalah data dosis RDSR yang kita tarik dari software DICOM, dari modalitas Bapak Ibu, seperti itu. Baik, selanjutnya Mas Juwan. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan yang keempat, yaitu dari Indah Lestariningsih. Ini akan ada 2 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, tadi Pak Pradono menjelaskan bahwa kita dapat mengamati beberapa parameter yang menyebabkan penerimaan dosis ke pasien. Salah satunya adalah protokol. Apakah bisa dijelaskan bagaimana sistem ini akan memberikan informasi kepada user parameter yang menyebabkan penerimaan dosis yang berlebihan ke pasien? Pertanyaan kedua, bagaimana cara fisikawan medis melakukan verifikasi terhadap sistem ini? Apakah perlu menggunakan dosis meter tertentu? Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Indah Lestariningsih. Saya coba jawab yang pertanyaan A ya, Ibu. Terkait dengan bagaimana sistem ini dapat memberikan konfirmasi kepada user mengenai parameter yang menyebabkan penerimaan dosis berlebih kepada pasien. Jadi begini Bapak Ibu, jadi fungsi lain dari software ini atau dari DoseWatch ini adalah memberikan insight Bapak Ibu kepada teman-teman di rumah sakit atau pemeriksa medis untuk melihat bagaimana profil radiasi atau dosis radiasi yang diterima oleh pasien dalam waktu tertentu. Otomatis memang Bapak Ibu tidak bisa menyimpulkan dalam waktu pendek gitu ya, karena terlalu riskan jika memang hanya dilihat pada saat itu gitu ya. Walaupun memang di fitur DoseWatch ini Bapak Ibu dapat yang tadi saya jelaskan ya, di software ini terdapat alert notification, artinya pada saat pasien itu di scanning kemudian nilai dosisnya melebihi dari dose reference level yang Bapak Ibu set up, maka alat ini akan memberikan notifikasi. Tapi kan again, menurut saya overshoot dari dosis yang diterima pasien itu bukan semata-mata dosis yang berlebih yang salah ya. Kita harus melakukan justifikasi. Nah, untuk melakukan justifikasi itu memang Bapak Ibu perlu melihat data yang lebih banyak dalam 1 bulan atau dalam 3 bulan, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan remapping. Oh, ternyata dalam 3 bulan ternyata memang jenis pemeriksaan A gitu ya, pada kepala misalkan, itu dosisnya sangat tinggi. Ini ada apa? Nah, dari situ baru Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa masuk lagi ke dalam, oke ini ada yang masalah, karena hanya pemeriksaan kepala saja misalnya yang tinggi dibandingkan yang lain. Ini ada apa? Nah, Bapak Ibu bisa melihat protokolnya. Protokol yang dipakai atau yang di set up di CT scan seperti apa? Seperti itu. Apakah dose reduction-nya tidak dipakai? Ataukah memang nilai, misalkan nilai KVMA-nya terlalu tinggi, seperti itu. Nanti semua bisa dilihat Bapak Ibu. Bahkan tadi rekan saya, Din, menunjukkan bagaimana si DoseWatch ini dapat memberikan informasi terkait MA modulasi Bapak Ibu. Jadi seberapa efektif MA yang diberikan kepada pasien. Ataupun misalkan Bapak Ibu juga bisa melihat posisi ini pasien pada saat dilakukan scanning. Apakah betul-betul di posisi isocenter atau tidak. Nah, itu insight yang kita berikan di software DoseWatch ini, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya menunjukkan data, tetapi kita juga menunjukkan beberapa data geometri terkait dengan modalitas yang ada. Seperti itu. Saya coba ke pertanyaan kedua.
bagaimana cara fisikawan medis melakukan verifikasi terhadap sistem ini? Apakah perlu menggunakan dosimeter tertentu? Begini Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa doswatch ini menarik data dosis lewat DICOM yang terkoneksi dengan modalitas atau dengan CT scan ya atau dengan cath lab, sehingga dosis yang perlu diukur dan dicek itu adalah dosis yang ada di modalitas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan uji kesesuaian atau compliance test di alat-alat tersebut dan melihat bagaimana output X-ray-nya apakah sudah sesuai atau bukan. Seperti itu. Jadi bukan di doswatch-nya, tetapi di alat X-ray-nya Bapak Ibu. Kita bisa next, Mas Juan. Sure. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan dari Umu. Kalau boleh tahu, 8 rumah sakit yang sudah instalasi doswatch itu rumah sakit apa saja ya, Pak? Terima kasih. Oke, boleh tahu kok, Mas. Yang pertama kita ada Suci Hospital di Jakarta, Mas Umu. Yang kedua ada Pasar Rebo, kemudian ada Rumah Sakit Suraji. Keempat ada Karyadi, kelima ada Ciawi, keenam ada AWS, ketujuh ada RSUD Pangandaran, baru kita install kemarin. Dan yang ke-8 ada Rumah Sakit Zainal Abidin, Mas Umu. Nanti kalau Mas Umu perlu tahu detailnya lagi, nanti mungkin dari salah satu dari panitia bisa kontak Mas Umu ya untuk lanjutannya. Baik, silakan Mas Juan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dwi Siwi. Izin bertanya, bagaimana cara mensiasati dosis pasien jika alat yang digunakan belum ada software DAP? Terima kasih. Oke. Berarti Mas Dwi Siwi, saya asumsi bahwa alat tersebut adalah alat X-ray konvensional ya, alat X-ray analog. Jadi memang mohon maaf banget karena untuk alat doswatch ini memang tidak bisa terkoneksi untuk alat X-ray analog, Mas Dwi. Tapi memang setahu saya untuk pengukuran DAP di X-ray analog itu bisa menggunakan DAP meter. Itu ada beberapa vendor yang jual, kalau tidak salah. Tapi memang dia tidak otomatis record, artinya Mas Dwi perlu mencatat ya hasilnya berapa, kemudian di-record sendiri manual seperti itu. Saya belum dapat menemukan yang hasil outputnya dalam bentuk DICOM RDSA seperti itu, Mas. Oke. Baik. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Probo. Apakah sistem ini diperuntukkan untuk RIS saja atau bisa HIS? Oke. Ini kayaknya saya kenal ya Pak Probo dari Jogja kalau nggak salah. Selamat siang Pak Probo. Jadi memang untuk doswatch ini Pak, pada dasarnya lebih fleksibel Pak Probo. Jadi kalau rumah sakit ada HIS atau HIS saja, ataupun mungkin tidak punya gitu ya, nggak masalah Pak Probo. Itu bisa diintegrasikan tetap. Karena pada dasarnya yang penting itu adalah koneksi antara doswatch dengan modalitasnya Pak. Seperti itu. Jadi kalau rumah sakit ada HIS atau tidak, it's okay, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ada HIS mungkin kita akan lebih butuh waktu karena kita harus connect dengan technical IT-nya juga ya dari vendor HIS-nya ataupun dari pihak rumah sakit seperti itu. Okay. Sorry, I'd like to add to that as well, Santo. Right. So aside from this PACS, so aside from the modality, doswatch is also compatible to connect with PACS, right? So some customers prefer to send all their image to PACS and then connect doswatch to PACS, right? So we analyze images that's already on PACS. Tapi for GE, we recommend to connect direct modality because it's more accurate because you send everything to doswatch direct so we can see the statistics, right? But some customers prefer to just connect the PACS so you don't congest the network. It's also okay, yeah. So doswatch is dynamic like that, yeah. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Atianto dan juga Bapak Din. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Gom-Gom. Izin bertanya, apakah data dosis yang tersimpan di app Doswatch atau aplikasi Doswatch itu tersimpan di database PC milik rumah sakit atau terpusat di cloud GE? Oh, oke. Oke, saya coba share screen ya, Mas ya. Oke, Pak Gom-Gom, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi kalau Bapak lihat di screen berikut, gitu ya. Berikut, jadi kalau Bapak lihat di sebelah kiri, di bagian modality ya Pak, jadi di modality ini adalah alat
radiologi yang ada di rumah sakit atau alat-alat X-ray digital yang ada di rumah sakit. Kemudian di bagian tengah ini ada DOSWatch server. Jadi DOSWatch server ini kita akan tinggalkan di rumah sakit Bapak. Jadi akan kita taruh, apakah Bapak mau taruh di ruang IT atau di radiologi, itu terserah. Lalu DOSWatch server ini juga akan terkoneksi dengan hospital network, jaringan rumah sakit. Kenapa? Karena dengan terkoneksi dengan jaringan rumah sakit ini, nanti Bapak Ibu bisa melakukan akses ke DOSWatch ini melalui web base, itu dari komputer mana saja yang ada di rumah sakit selama komputer tersebut terkoneksi Bapak Ibu dengan hospital network. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke komputer DOSWatch, buka aplikasinya, Bapak Ibu bisa akses aja dari komputer mana aja di rumah sakit gitu ya, selama komputer-komputer tersebut, misalnya ini ada di radiologis, atau di quality control, atau di fisika medis gitu ya, atau radiografer, selama komputer-komputer ini terkoneksi dengan jaringan hospital network, dan juga DOSWatch, Bapak Ibu langsung bisa buka aplikasinya, seperti itu. Jadi untuk database-nya itu ada di server yang kita tinggalkan di rumah sakit Bapak Ibu. Memang saat ini kita memiliki juga yang berdasarkan cloud base, but then if I'm not mistaken, have we released the cloud based DOSWatch this year? You don't have a cloud based DOSWatch. Not yet. So yeah, on premise, but it can be, so DOSWatch can also be installed in a central server or central cloud of the hospital. Right, not public cloud. Yeah, in a central cloud of a hospital. Let's say if your hospital has a data center, right? A data center you can install in your data center, and inside your intranet you can access it. So rest assured, it doesn't go into the internet. Yeah, so it's all within on-premise. Oh, oke. So Bapak, jadi nanti ada opsi lain Bapak Ibu. Jadi selain memakai server tersebut, kalau Bapak Ibu memang di rumah sakit sudah memulai integrasi ke digital solution dengan cloud base gitu ya, Bapak Ibu bisa infokan juga ke kita. Misalkan Bapak Ibu pengen semua database itu ditaruh di cloud base-nya rumah sakit, itu pun bisa kita setting Bapak Ibu. Selanjutnya Mas Juan. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Wamit. Sebenarnya ini pertanyaannya mungkin hampir mirip ya, cuman saya akan tetap bacakan. Saya menangkap bahwa data dari mesin atau CT scan, mamografi, dan lain-lain terkoneksi dengan DOSWatch, kemudian diakses melalui web-based aplikasi. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, ada di mana data itu tersimpan, server milik siapa, jadi mungkin sudah terjawab ya. Lalu dari GE atau rumah sakit atau pihak ketiga lainnya. Lalu pertanyaan kedua, siapa otoritas tertinggi dalam pengelolaan server data pasien dari DOSWatch? Pihak GE atau rumah sakit atau pihak ketiga lainnya? Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wamit. Saya coba bantu jawab. Untuk poin yang pertama, tadi seperti saya jelaskan ya, pada dasarnya database tersebut akan disimpan di server, dan server itu akan kita taruh di rumah sakit ya, Bapak Ibu. Untuk lokasinya, nanti mungkin teman-teman di rumah sakit yang bisa koordinasikan apakah mau taruh di ruang sentral IT atau di radiologi, itu nanti terserah. Tapi pada dasarnya server yang kita tawarkan itu akan kita tinggal di rumah sakit, Bapak Ibu. Lalu siapa otoritas tertinggi dalam pengelolaan server data pasien dari DOSWatch? Pihak GE, rumah sakit, pihak ketiga lainnya. Gini, oke Bapak Ibu, jadi siapa otoritas tertinggi sebenarnya selama alat tersebut masih dalam masa garansi dan masa kontrak dengan GE, maka GE akan melakukan proses maintenance Bapak Ibu untuk server tersebut. Tetapi ada beberapa rumah sakit juga yang misalkan, oke, kayaknya tim IT saya bisa melakukan memanage server ini, itu pun nggak apa-apa gitu. Jadi kita lebih fleksibel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu emang pengen GE semua yang handle pun nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu kira-kira memiliki tim IT juga di rumah sakit yang bisa menghandle itu pun juga nggak apa-apa. Seperti itu. Next-nya Mas Juan. Oke, next question. Ini pertanyaan dari Nurul Zia. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah alat DOSWatch ini bisa digunakan pada semua modality yang ada pada radiologi? Pertanyaan kedua, apabila alat ini digunakan di ruang OK, menggunakan alat C-arm, amankah dan tidak memerlukan alat lainnya? Oke, terima kasih Ibu Nurul Zia.
apakah alat DOSWatch ini bisa digunakan pada semua modality yang ada di radiologi. Gini Bu, jadi alat DOSWatch ini hanya bisa dikoneksikan untuk alat-alat X-ray digital Bu. X-ray digital itu artinya bahwa alat-alat tersebut sudah bisa melakukan pengukuran dosis gitu ya. Jadi kalau untuk alat-alat X-ray analog yang belum bisa menampilkan data dosis, maka DOSWatch ini tidak bisa diintegrasikan seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah apabila alat ini digunakan di ruang OK menggunakan alat SIAM, amankah dan tidak membutuhkan alat lainnya? Baik Ibu, jadi untuk alat SIAM sebenarnya biasanya pada saat kita ingin mengimplementasikan DOSWatch di rumah sakit, biasanya kita akan melakukan survei bersama-sama Ibu dengan pihak rumah sakit karena kita harus melihat apakah alat-alat atau modalitas tersebut bisa dikoneksikan seperti itu. Untuk alat SIAM ini kebanyakan bisa untuk dikoneksikan dengan DOSWatch karena di SIAM mereka bisa melakukan pengukuran DAP juga atau DLP juga atau dosis yang lain. Jadi pada dasarnya bisa. Hanya saja memang kan untuk SIAM ini sifatnya mobile ya Bu ya. Jadi artinya pasti akan ada kabel network yang terkoneksi ke alat SIAM. Kemudian pada saat Ibu ingin mau memindahkan gitu ya, kabel networknya harus dicopot dulu gitu. Jadi memang agak-agak sedikit complicated. Sementara kan untuk di CT scan karena alatnya stasioner, diam di situ, jadi Ibu tidak perlu lagi untuk mencabut dan mencolokkan kabel tersebut. Itu aja sih Bu kesulitan yang ada di mobile, alat-alat mobile selama ini. Tapi pada dasarnya bisa. Oke, lanjut Mas Juan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, namun sebelum mungkin saya bacakan pertanyaan selanjutnya, saya mau ingatkan lagi nih ya, kalau kita akan ada door prize setelah sesi Q&A, yaitu senilai Rp2.500.000 bagi 5 orang yang beruntung. So, pastikan untuk stay tune terus, dan yang ingin memberikan pertanyaan, langsung berikan pertanyaannya sekarang juga, karena akan langsung dijawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Wamit. Akan ada 2 pertanyaan juga ya, untuk kali ini. Yang pertama, apakah data akan aman atau tidak terhapus jika ada server error? Terjamin bisa diakses kapan saja, apakah tidak ada maintenance server? Lalu pertanyaan yang kedua, jika 10-15 tahun ke depan, karyawan rumah sakit yang mengelola DOSWatch resign atau meninggal tanpa menurunkan ilmu pengelolaan DOSWatch, dan pihak rumah sakit somehow kesulitan untuk mengakses, apakah pihak vendor bisa mereset username atau password, ataupun akses secara backdoor? Saya persilahkan. Menarik pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Wamit. Apakah data akan aman atau tidak terhapus jika ada server error? Terjamin bisa diakses kapan saja. Apakah tidak ada maintenance server? Gini Pak, jadi pada dasarnya kan sebenarnya database yang ada di DOSWatch ini kurang lebih juga sama dengan database Oke, sepertinya. So I think we may have lost Pak Anto for a little bit. So I'll just chip in, right? I'll just chime in. So with regards to server error or database corruption, right? So of course, it's the DOSWatch solution or DOSWatch system is very similar to any other IT solution, right? In any IT department, right? So of course, we would recommend to have a backup database, UPS arrangement to protect the server. So I would say it's similar in terms, as long as there's a backup UPS or backup database, I think it's pretty reliable, right? So there shouldn't be too much of a worry there. Of course, it will not be similar to a cloud-based solution. So definitely we are not a cloud-based solution. It is a on-premise solution. So the system will be same as any other IT solution in the hospital. Same as your PACS, same as your risk, right? To your next question, in the future, right? So, so no problem, right? GE will definitely be able to assist the customer to retrieve login access, to provide administrative support for user profile, resetting password, right? No problem. Taiwan GE will be able to support you on that, of course, right? But just to clarify, we do not have a backdoor to our solution, right? So rest assured, it's a very safe. We follow the security protocol, so we do not remotely access your system and access your data. So we will always come to site. Our engineers are all trained,
to come to site to support the user, sit down together with the user to access some of the sensitive data, because we also understand DoseWatch contain a lot of sensitive patient information, right? So we also follow the right protocols to ensure that the safety and the quality is assured, right? So yes, we will definitely be there to support you, right? So as long as G around, we will be there to support you. Yes. Oke, jadi itu ya, tadi sudah terjawab sekali bahwa ini memang keamanannya itu nomor 1, sangat diperhatikan sekali karena memang datanya cukup sensitif, jadi tidak ada backdoor, tapi akan tersupport jika ada kendala seperti case yang sudah disampaikan. Baik, mungkin saya bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan dari Ivoni. Bagaimana software ini dapat digunakan pada pesawat radiografi general purpose yang hanya menggunakan CR? Apakah ada perangkat tambahan, dan bagaimana cara kontrol perhitungan dosisnya agar tetap akurat? Dengan cara update kah, atau ada maintenance khusus yang harus dilakukan? Saya persilahkan. Right. Thank you, Ivoni. Right. So with machine that is not digital, that requires CR, so that will definitely be an analog system. So unfortunately, DoseWatch does not support analog system right now. But there are retrofit solutions such as X-ray equipment that can be upgraded, and with a DAP meter, external DAP meter, or digital detector retrofit kits. Right. Certain models we support, right? So again, it depends. So it's very important for GE's engineering team or project team to sit down with your team and in the hospital to assess the compatibility, to make sure it's compatible before we can advise further, right? But in general, analog systems that use CR, we will not be able to support at the moment. Yeah. To the next question here, cara control perhitungan, right? So in terms of the accuracy of the dose, right, radiation dose that's provided. Of course, the information that we get is always from the machine itself, right? So DoseWatch, what it does is mainly do calculation, right? Estimation and calculation using advanced models from our researchers, right? So in terms of accuracy, we always have a huge database in terms of the different machines that we've connected, and we work with the different regions as well. So in terms of the calculations, we work, because DoseWatch is a software that's constantly in development, right? So any updates or any new development from a technical perspective, we will keep rolling it out in terms of updates, right? So as I showed you earlier, DoseWatch 2.0, that was about 2 years ago, right? So today we are at 3.2.3 already, right? So every 6 months we have a new update. Sometimes some of these updates are user interface related, but a lot of times it's also from a new methodology perspective, right? That we also share with our customers, right? So the beauty about DoseWatch is that it's not just a software. We also have technical experts, right? Or customer success teams or clinical application team to really sit down together with you to help you understand any of the changes or any of the updates, right? So the accuracy will hopefully continue to improve, right? You'll get better and better. Yeah. Oke, baik, terima kasih Mr. Dean. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada Pak Anto. Mungkin tadi terkendala jaringan ya Pak ya. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan dari Emma. Apakah bisa diintegrasikan ke RIS atau HIS yang akan memunculkan notifikasi besaran dosis yang telah diterima pasien apabila pernah dilakukan pemeriksaan radiologi sebelumnya? Oke, saya bantu jawab. Jadi, Ibu terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pada dasarnya untuk di DoseWatch ini bisa diintegrasikan Bapak Ibu dengan HIS-RIS atau PACS yang ada di rumah sakit. Jadi kita nanti tinggal koordinasi saja terkait dengan jaringan rumah sakitnya Bapak Ibu. Nanti kita setup bareng dengan tim dari vendor-vendor tersebut. Seperti itu. Nah, untuk notifikasinya, di DoseWatch sendiri sebenarnya kita juga sudah ada notifikasi mengenai overdose-nya, Bu. Jadi kalau ada pasien yang kira-kira dosis radiasinya melebihi dari data-data yang ada di dose reference level, maka DoseWatch akan memberikan notif melalui email, dan pada dasarnya notif ini juga bisa disetting, Ibu. Apakah dikirimkan ke misalnya ke teman-teman radiografer atau fisikal medis saja, gitu ya, itu bisa dilakukan setup di alat tersebut. Begitu, Ibu. Semoga menjawab. Next, Mas Iwan. Oke, baik. Begitu untuk pertanyaan dari
Ibu Emma ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Probo kembali. Apakah file yang tersimpan bisa di-share ke pasien apabila dokter memang menghendaki file tersebut bisa dibagikan kepada pasien? Lalu yang kedua, bagaimana keamanan file-file yang lainnya agar tidak bisa diakses oleh orang lain? Terima kasih Pak Probo. Jadi apakah file yang tersimpan bisa di-share ke pasien? Jadi memang di DOSWOT ini kan tadi saya sempat tunjukkan Bapak bahwa di DOSWOT dapat menggenerate namanya DOS card report ya. Nah, mungkin untuk pasien Pak Probo bisa diberikan DOS card report tersebut untuk keperluan medis gitu ya. Namun untuk bagaimana keamanan file-filenya agar tidak bisa diakses orang lain adalah jadi nanti pada saat kita setting DOSWOT itu Bapak Ibu kita akan berkoordinasi dengan tim IT juga di rumah sakit. Nah nanti pihak rumah sakit akan menginfokan ke kita siapa misalkan yang memiliki otoritas tertinggi gitu ya. Jadi kayak kita setup Windows ya, siapa administratornya, siapa usernya gitu ya. Nah, itu nanti akan kita setup bareng-bareng dengan rumah sakit, Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang langsung tentukan, tetapi masalah otorisasi ini adalah wewenang dari pihak rumah sakit, Bapak Ibu. Begitu, Mas Iwan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anto, untuk jawabannya. Dan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena memang keterbatasan waktu. Saya akan bacakan untuk pertanyaan terakhir. Ini dari Habib Syekh. Ya, ini pertanyaan adalah, apakah DOSWOT yang dihasilkan dapat diintegrasikan dengan sistem Intan Bapeten ke depannya? Karena rekapan dosis tersebut selain berguna untuk monitoring internal rumah sakit, juga berguna untuk proses akreditasi sesuai dengan asesmen pasien. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Habib Syekh. Betul Pak. Jadi untuk DOSWOT ini kita dapat menghasilkan report ya Pak. Jadi report itu nanti ada dalam dua bentuk file. Yang pertama adalah file PDF dan yang kedua adalah file Excel. Nah untuk file Excel ini nanti parameter apa saja yang Bapak perlukan untuk laporan ke Intan, ke websitenya Intan Bapeten, itu nanti Bapak bisa set up gitu. Nanti biasanya setelah DOSWOT ini terinstall, biasanya nanti kita akan komunikasi dengan pihak rumah sakit. Kira-kira parameter-parameter apa saja gitu ya, misalnya ada kafe, apakah MA-nya juga perlu dimasukkan gitu ya. Nanti di Excel itu bisa kita set up Pak reportnya. Jadi betul yang Bapak bilang bahwa dengan adanya report itu memudahkan ya Pak, supaya kita dapat langsung menggenerate report dari DOSWOT, kemudian langsung mengupload ke sistem Intan Bapeten ke depannya. Jadi itu bisa diimplementasikan Pak Habib. Begitu. Sekian dari saya, Mas Juan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin karena ini sudah berada di pertanyaan terakhir juga, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pradono Atyanto dan juga Bapak Dinyu yang telah menyampaikan materi dan juga melangsungkan sesi question and answer bersama dengan saya pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga karena kita sudah melangsungkan sesi dari tadi mungkin kurang lebih sudah 120 menit kita bersama-sama. Kita sudah melangsungkan sesi tadi bersama dengan Bapak Pradono Atyanto, GE Service Sales Manager, lalu juga ada Mr. Dinyu as the General Asian Service Growth Manager juga yang sudah menyampaikan materi. Kita sudah melangsungkan sesi tanya-jawab yang tadi terlihat banyak sekali antusiasme dari para peserta. Saya berharap semua peserta yang datang pada pagi hari ini hingga siang hari ini, semuanya telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Maka karena kita sudah berada di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua speaker yang telah bergabung bersama dengan kita di webinar A Dose Management Solution. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan antusiasme yang sungguh luar biasa. Terima kasih saya juga ucapkan kepada GE Healthcare dan juga MHJ karena memberikan saya kesempatan untuk menjadi seorang Master of Ceremony di dalam acara webinar A Dose Management Solution. Akhirnya, saya Johan Filbert mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Salam sehat.